Suaranya knalpot belakangnya. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan mobil yang super duper cantik buat gue pribadi. Ini dia Mazda 3 Sedan, dan mobil ini sempat mendapatkan gelar World Car Design of the Year di tahun 2020. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, mobil ini cantik banget, seksi banget di mata kalau kita lihat di jalan. Nah, Mazda 3 Sedan ini kalau di Indonesia bersaing dengan mobil-mobil seperti Honda Civic RS ataupun juga Toyota Altis. Nah, kami sudah sempat buat komparasinya juga. Kalau kalian penasaran dengan kedua rivalnya, kalian bisa lihat link di atas ini nih buat nonton videonya. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebahas keseluruhan dari mobil ini, termasuk juga apa aja improvement yang diberikan oleh Mazda Indonesia untuk si Mazda 3 Sedan ini. Karena di akhir tahun 2023 kemarin, mobil ini menambah fiturnya jadi semakin menarik nih. Apa aja? Yuk langsung aja kita lihat. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita mulai dari eksterior depannya dulu. Yang ini seksi banget buat gue, cantik banget. Dia menggunakan desain terbaru dari Mazda, yaitu Kodo Design tentunya. Udah global ya itu semua. Dan nih ya, lampunya dia pipih. Dan juga ada lingkaran itu di arealnya, udah LED juga. Proyektor untuk lampu utamanya. Seinnya juga ciri khas dari Mazda ya. Dia udah LED sebenarnya, tapi kedipnya itu kayak lampu bohlam. Tek, tek, gitu. Manis banget, attention to detail dari Mazda yang emang luar biasa nih Sobat Setir. Lanjut lagi, di sini ada radar di logonya Mazda, termasuk di situ ada kamera juga untuk eye active sense dari Mazda, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan aktif yang nggak kalah lengkap tentunya. Di sini ada chrome yang membuatnya terlihat lebih mewah, lebih elegan, berbeda dengan saudaranya yaitu si Mazda 3 hatchback. Itu warnanya berwarna hitam. Dia lebih ke sporty. Kalau yang ini karena dia sebuah sedan, jadi pembawaannya lebih mewah gitu Sobat Setir. Dia bagian bawah bempernya polos, ada sensor parkir aja. Karena menurut Mazda lampunya ini udah cukup terang, tidak perlu lagi pakai fog lamp Sobat Setir. Mantap banget nih Sobat Setir. Emang bener sih, teknologinya udah canggih banget. Nah, lanjut lagi kita ke bagian samping. Bisa kita lihat di sini. Wah, velgnya ukuran 18 inci. Dia menggunakan desain single tone seperti ini ya, dan dia finishingnya gunmetal. Ini sih emang cocok banget, jadi kesannya nggak sporty amat, tapi lebih ke elegan gitu Sobat Setir. Dia pakai Bridgestone Turanza, ukurannya ini ada di 215/45 R18 Sobat Setir. Tentu aja depan belakang udah pakai rem cakram dong. Gitu Sobat Setir. Lanjut, spionnya ini wah manis banget ya, kelipet sendiri kalau lagi ke kunci kayak gini. Lihat tarikan-tarikan dari bahasa desainnya, kode desainnya itu kayak kuas gitu ya, dari ujungnya menyempit ke bagian belakang. Lalu dibikin pemanis juga di sini, ada list-list chrome-nya. Dan mobil ini juga karena ini yang bagian sedan, berbeda dengan yang hatchback. Kalau hatchback kepotong, kalau ini masih ada buntutnya lagi sedikit gitu Sobat Setir. Tapi nggak kalah seksi ya. Kalau buat gua sih ini emang 11-12 tergantung selera nih. Lebih pilih yang sedan atau yang hatchback karena ada plus minusnya juga. Kalau yang sedan dia jauh lebih panjang lagi, artinya si ruang bagasinya juga lebih panjang lagi. Tapi kalau hatchback dia lebih tinggi ruang bagasinya gitu Sobat Setir. Oke, untuk dimensinya Mazda 3 Sedan memiliki panjang di 4660 mm, lebarnya di 1765 mm, tingginya di 1440 mm dengan wheelbase 2725 mm. Sedangkan untuk ground clearance-nya dia ada di 140 mm Sobat Setir. Oh iya, hampir kelewat Sobat Setir, ada yang menurut gua detail yang menarik juga. Jadi spionnya ini selain dia ada blind spot monitoring, dia juga bisa auto dimming nih. Jadi nggak hanya yang di bagian interior, tapi yang kiri kanan di luar ini juga auto dimming. Jadi anti silau-silau klub Sobat Setir. Oke, lanjut kita lihat bagian belakangnya. Let's go. Nah, kita sampai di bagian belakangnya, di mana ini yang paling membedakannya dengan saudara kembarnya yang hatchback nih Sobat Setir, di mana dia bodinya masih panjang segini ya Sobat Setir, dan ini memberikan dia space yang lumayan di bagasinya. Tapi kita lihat dulu secara desain, mobil ini nggak kalah cantik sama yang hatchback juga. Lampunya tentu saja sudah LED juga dengan bulatan-bulatan di sekitarnya itu yang membuat dia juga seperti mata yang lagi marah gitu. Wah, ganteng banget Sobat Setir. Di sini ada
emblem Mazda 3 dan Skyactiv G karena sudah pakai teknologi Skyactiv G. Logo Mazdanya ini nggak cuma logo doang, karena sebenarnya di sini ada tuas untuk pembukaan bagasinya nih sobat. Jadi manis banget. Ada elektris di sini, nggak kelihatan ada handle gitu ya, bersih, clean look. Nah di sini ada rear defogger juga. Di sini ada sensor-sensor parkirnya di bumpernya, dan dia masih ada aksen-aksen yang membuatnya terlihat tetap sporty sebagai sebuah sedan. Yaitu tentu saja penggunaan kedua muffler asli knalpotnya ya, dua kiri kanan kayak gini. Jadi emang sporty, kelihatan aura Mazdanya itu. Wah, ganteng banget sobat setir. Oke, kita buka aja. Nah, ini dia yang menjadi sebuah kelebihan kalau kita pilih Mazda 3 yang sedan, yaitu bagasinya yang panjang banget kayak gini. Meskipun tidak setinggi yang hatchback, tapi dia luas banget, bisa sampai ke belakang sana. Dan kalau masih kurang juga, di sini ada tuas lagi, Ini membuat kita, memudahkan kita kalau mau ngelipat nih. Jadi kita sampai tengah, tinggal kita lipat aja kayak gini. Kita lipat lagi kayak gini, dan menghasilkan ruang bagasi yang ekstra besar sampai ke depan. Jadi kalau bawa-bawa barang panjang ataupun banyak, bisa banget pakai mobil sedan satu ini. Jadi untuk kepraktisan mobil ini juga jempolan. Oke, sekarang kita lihat gimana soal dapur pacunya. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik kalau kita bahas dari sebuah Mazda. Dimana di era gempuran mobil-mobil lain, brand lain itu menggunakan mesin yang cc-nya lebih kecil, dilengkapi oleh turbo. Nah, dari Mazda dia tetap menggunakan mesin 2000 cc-nya 4 silinder DOHC 16 valve ini dengan teknologi Skyactiv G, yang dimana mobil ini tetap bisa memberikan tenaga yang optimal juga tanpa lag dari turbo tentunya, karena dia sebuah natural aspirated, dan juga tentunya memiliki konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang cukup baik juga sobat setir. Nah, mobil ini memiliki tenaga hingga 155 PS dan torsinya di 200 Nm dialirkan ke dua roda depan, jadi dia front wheel drive nih sobat setir. Dan kalau kita lihat secara fisik, mobil ini padat banget, bagian mesinnya berotot banget nih, tapi tetap rapih dan juga lengkap dengan peredam dan juga udah dicat tentunya. Jadi emang mewah, lebih ke arah mobil yang mewah, mahal gitu kelihatannya. Oke, kita lanjut gimana soal interiornya. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari row keduanya nih sobat setir. Di sini nggak kalah mewah, dia juga dapat material yang empuk, soft touch sampai ke bagian armrestnya sini enak soft touch, dan juga dia pakai leather ya bagian joknya, mewah banget dan nyaman banget. Dia ini bagian kiri kanan itu kayak lebih menjorok ke dalam, jadi kayak berasa dipeluk sedikit gitu, dan posisi duduknya juga cukup nyaman, dia nggak terlalu tegak, nggak terlalu rebah, pas lah. Termasuk juga untuk ruang kakinya, ini posisi nyetir gue tinggal di 165 cm, dan lihat masih bisa dapat sekitar 8 jari, masih bisa masuk ke dalam kaki gue juga, serta juga di bagian atas ini gue dapat headroomnya sekitar 6 jari, jadi ya pas aja gitu sobat setir. Dan kalau kita lihat selain itu, mobil ini juga dilengkapi oleh ini kisi-kisi AC untuk row keduanya. Dan juga untuk kepraktisan, dia dapat di sini buat kantung, lalu juga door pocket di kiri kanan, dan bagian sini ada armrest yang besar, dan juga ada cup holdernya lagi nih sobat setir gitu. Untuk safety, di sini juga seat beltnya lengkap, 3 titik 3 orang penumpang, headrest juga 3 titik buat 3 orang penumpang. Tapi kalau kita duduk di tengah, memang ini agak keras nih sobat setir untuk bagian sini, karena ini armrest ya. Dan juga di sini ada jendolan gede banget, karena ini buat drivetrainnya, buat yang di luar itu ada spesifikasinya yang all wheel drive gitu sobat setir. Jadi memang kalau memiliki sebuah Mazda 3 itu kita ada di row pertama ataupun sebagai pengendaranya sobat setir. Yuk kita lihat bagian depannya, let's go. Nah ini dia baru sebuah Mazda nih sobat setir. Dia udah keyless ya tentunya, start stop engine button, praktis jadi ya, kita tinggal taruh aja nih sobat setir. AC-nya dia udah auto climate control, udah dual zone juga, lengkap juga pengaturan untuk arah sembur ya. Ini desainnya ya secara keseluruhan dia tuh simple, warnanya juga dia warna hitam aja.
berbeda sama yang hatchback, dia warna marun merah gitu ya. Kalau ini lebih elegan, warna hitam aja dilengkapi dengan list. Di sini ada chrome gitu ya, kayak bagian depannya dia pakai grill ada chrome-chrome-nya juga. Jadi manis gitu Sobat Setir. Nah, langsung aja kita bahas apa yang berubah dari improvementnya si Mazda 3 sedan ini. Yang pertama ini nih, layar head unitnya yang floating gede banget nih, sekarang ukurannya di 10,25 inci kalau tadinya di 8,8 inci. Dimana dia juga lengkap tentunya dengan pengaturan di sebelah sini, ada pengaturan fisiknya, dan dia nggak bisa ya, nggak touchscreen. Jadi lebih fokus kalau kita pakai di sebelah sini nih Sobat Setir. Lengkap banget, dia udah ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya juga. Terintegrasi sama mobil juga, jadi pengaturan mobil semua bisa kita setting dari sini. Untuk si layarnya yang di sebelah sini dan di sebelah sini, lalu juga untuk Eye Active Sense-nya, si radar ADAS-nya, itu semua bisa kita atur di sebelah sini. Lanjut, dia yang berubah adalah pada bagian audio sistemnya. Sekarang dia udah pakai Bose, jadi udah premium audio ya, jadi makin mantap lagi nih mobilnya, kualitas mewahnya semakin jempolan lagi. Dan tentu saja masih berurusan juga dengan smartphone ya. Sekarang di sini ada wireless charging nih Sobat Setir, jadi buat smartphone kalian lebih gampang, tinggal taruh di sebelah sini langsung ngecas gitu Sobat Setir. Oke, sekarang kita bahas juga apa aja yang ada di interiornya. Nah, dapat sunroofnya, jadi memberikan nuansa kabin yang lebih terang lagi ya, jadi juga bisa menikmati pemandangan di atas. Selain itu di sini dia juga pakai untuk cluster instrumen ya. Bagian tengahnya dia udah digital nih sebenarnya, tapi desainnya memang kelihatannya kayak analog, kayak jarum jam gitu. Dia ukurannya di 7 inch. Di sini juga lengkap pengaturannya, kita bisa lihat ada informasi yang lengkap nih di sini Sobat Setir. Udah saling terintegrasi nih satu sama lain gitu Sobat Setir. Nah, di bagian tengah sini selain kita dapat shortcut untuk volume, untuk pengaturan si head unitnya, di sini juga kita dapat auto hold serta rem parkir yang elektris nih Sobat Setir. Kepraktisan juga mantep. Di sini ada 2 buah cup holder. Di sini armrestnya kan soft touch, juga bisa didorong. Sekaligus di sini kita bisa dapat ruang yang cukup besar. Di sini masih ada colokan-colokan juga Type C ya, 2 buah, power outlet. Lengkap jadinya. Selain itu kita juga masih dapat di sebelah sini nih soft opening nih Sobat Setir gitu. Nah, joknya ini pengaturannya udah elektris tentunya kalau untuk bagian supir ya. Kalau yang sini dia masih manual ya Sobat Setir. Dan dia bisa ada memory seat ya, 2 buah gitu. Jadi memudahkan gua tentunya. Nah, bagian steeringnya di sini udah pakai kulit. Ini materialnya mewah, soft touch semua, soft touch. Door trimnya soft touch, emang mewah banget Sobat Setir. Selain itu juga, nah posisi duduknya nih emang jempolan banget. Ini adalah posisi duduk ala Mazda Jinba Itai, dimana filosofis ini diambil dari bahasa Jepang yang artinya ini adalah seorang penunggang kuda. Jadi kebersamaan gitu ya. Gimana seorang penunggang kuda bisa bersatu dengan kudanya, itu layaknya kayak di mobil ini. Jadi Mazda itu tidak menganggap mobil itu sebagai sebuah benda mati, tetapi makhluk hidup yang memang bisa menyatu dengan si pengemudinya gitu Sobat. Jadi udah nggak sabar nih pengen ngerasain gimana rasa berkendaranya. Gue bahas juga di sini. Nah, dapat juga untuk taruh kacamata, lampu-lampu semua udah LED warna putih, dan di sini ada frameless untuk spion tengahnya yang udah auto dimming juga gitu Sobat Setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita berangkat. Let's go. Oke Sobat Setir, seperti yang gue udah bilang di awal, kalau Mazda ini identik dengan filosofi Jinba Itai yang membuat dia ini bisa menyatu dengan pengemudinya dengan lebih baik lagi. Terutama kan joknya juga udah elektrik ya. Ini enak, dia udah lengkap juga dengan memory seat 2 buah, jadi praktis. Dan steeringnya juga nih Sobat Setir, jadi dia bisa tilt teleskopik. Ini jaraknya jauh banget. Nah, ini bisa memudahkan kita untuk cari posisi ternyaman, paling rileks kita untuk nyetir mobil. Nah, tentunya bersama dengan Mazda 3 ini Sobat Setir. Nah, selain itu juga semuanya itu diciptakan untuk drivernya ya. Jadi driver oriented banget, terutama di sini head unitnya agak belok nih, ngarahnya ke si supir, terus juga tombol-tombol fisiknya banyak. Jadi kita bisa makin fokus kalau lagi nyetir nih Sobat Setir. Selain itu juga
Ini ada head up display yang jelas banget meskipun dia nggak pakai layar lagi ya. Dia langsung dipantulin ke kaca. Si head up display-nya ini bisa memberikan kita informasi yang sama kayak ada di MID yang digital di tengah sini gitu. Jadi ada speednya kita ada, semuanya blind spot juga kelihatan di sini. Jadi emang lengkap banget nih Sobat Setir gitu. Nah, lanjut lagi soal visibilitas dari mobil ini. Visibilitasnya memang kalau kita lihat kacanya ini kecil banget nih. Kaca samping kecil banget, dari depan juga kelihatannya pipih banget mobilnya. Tapi mengejutkannya mobil ini masih enak nih visibilitasnya. Mau kita ke depan, mau kita ke samping, ke belakang pun kacanya yang pipih itu tetap masih enak kalau kita lihat. Gitu Sobat Setir. Dan blind spotnya minim karena meskipun di sini ada tweeternya juga di pilar A-nya, tapi posisi si spionnya itu ada di bagian belakang nih. Jadi dia mundur di bodi mobil, jadi memberikan kita ruang untuk melihat juga jauh lebih baik lagi. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita bahas soal kekedapan kabin? Seperti kalian dengarkan nih Sobat Setir, hening sekali. Jadi emang ini masuk ya, targetnya Mazda untuk masuk ke kelas premium gitu ya. Pengen setara dengan mobil-mobil Eropa. Nah, mobil ini tuh bisa banget nih Sobat Setir, karena kayak punya dunia. Apalagi speakernya udah premium dari Bose juga. Jadi kalau sambil jalan nyetel musik, wah wow banget nih Sobat Setir. Selanjutnya gue mau bahas soal bantingan. Nah, kita ngelewatin speed bump kayak gitu, emang kalau dibilang lebih sedikit stiff atau kaku nih kayak gini, karena dia penggunaan bannya pun lebih besar ya. Bannya kan di ring 18 jadi lebih tipis. Lalu juga untuk suspensinya karakternya memang buat kita yang hobi untuk bermanuver nih Sobat Setir. Jadi emang kalau secara bantingan dia lebih keras dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi memang kalau soal handling, wah mobil ini sih pol banget nih Sobat Setir. Meskipun dia keras juga sebenarnya dia masih oke banget, masih di tahap yang nyaman nih Sobat Setir untuk kita pakai harian. Kayak ngelewatin speed bump tadi juga masih enak sebenarnya. Nah kayak gini nih, kita lagi berbelok, ini lumayan speednya, tapi mobil ini nggak ada limbung-limbungnya, napak banget. Steeringnya juga luar biasa ya Sobat Setir, sebuah Mazda ya, steeringnya direct banget, responsif. Jadi kita belokin, set, langsung belok, set, langsung belok. Wah, mantep banget nih, asik banget emang mobilnya. Tuh, nurut banget mobilnya. Jadi emang mobil ini tuh mengejar untuk fun to drive-nya. Dan perlu gue akui mobil ini sangat fun to drive ya. Asik banget. Rasanya kalau nyetir mobil ini lama-lama tuh nggak bakal bosen-bosen gitu Sobat Setir. Lalu bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya nih Sobat Setir? Jadi mobil ini kan berbeda ya dengan rival-rivalnya yang udah pakai mesin dengan cc lebih kecil di 1500 turbo, di 1800 NA. Dia masih menggunakan mesin di 2000 NA. Jadi emang mesinnya yang paling besar untuk cc-nya. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang ini boleh juga loh buat mobil yang 2000 cc. Nah, dia bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di dalam kota itu bisa sampai 12 km per liter. Sedangkan untuk di luar kota bisa hingga 18 km per liter, yang mana itu udah oke banget nih. Buat tenaganya yang nggak ada lag kayak gini, wah, puas banget sih. Oke Sobat Setir, kali ini gue mau ngetes akselerasinya 0 ke 100 di berapa detik nih. Kalau klaimnya Mazda 3 sedan ini di 9,7 detik, kita cobain di aspal di Indonesia ya. Kita coba dulu, kita matikan AC-nya, kita masukin ke sport mode-nya. Kita pakai manual mode, enak ada triptonic dan juga ada pedal shift di sini. Dan kita matiin dulu ini traction control-nya. Oke, udah semua. Kita tes pakai alat pengetesan biar lebih mantap lagi. Kita pakai draggy nih Sobat Setir. Oke, udah siap. Oke, udah siap. Jalan udah kosong, 3, 2, 1. Wah, mantap banget suaranya. Wah, wah, wah. Suaranya knalpot belakangnya ya, meskipun ini asli, tapi asik banget nih Sobat Setir. Wah, terus juga kalau kita lagi akselerasi kayak tadi, setirnya tambah berat, jadi makin pede lagi. Kita handlingnya makin mantep lagi. Wah, genggaman setirnya tuh makin mantep. Emang benar nih, filosofi dari Jinba Itai-nya Mazda itu bisa merekat langsung ya. Jadi rasanya kita bisa menyatu sama mobil gitu.
gue bisa percaya sama si mobil ini. Keren banget Sobat Setir. Kita lihat pengetesan kami di 10 detik gitu Sobat Setir, kurang lebih di 10 detik nih. Not bad, jadi beda sedetikan ya, oke lah untuk akselerasi sebuah mobil yang bisa dibilang ini mobil keluarga juga ya sebenarnya. Oke, lanjut lagi kita review yang lain. Let's go. Mobil ini memang cocok banget nih Sobat Setir buat kita pakai harian, buat kita keliling ya, bisa buat daily gitu, buat aktivitas sehari-hari. Dan terlebih dia juga dilengkapi oleh iActiveSense-nya yang udah canggih banget nih. Mobil ini sudah memiliki adaptive front light system dan high beam control nih Sobat Setir. Jadi kurang lebih mobil ini tuh udah bisa ngebaca kalau di depan itu kosong, di depan itu nggak ada mobil yang berlawanan arah, dia bakal otomatis nyalain high beamnya gitu. Jadi pencahayaan makin maksimal lagi. Selanjutnya mobil ini juga telah dilengkapi oleh Smart City Brake Support, Smart Brake Support, dan juga Forward Obstruction Warning. Yang artinya mobil ini bisa ngebaca kalau misalkan emang kita meleng atau di depan ada ngerem mendadak, dia bisa kasih kita warning kalau kitanya nggak ngerem juga, terus bakal ngebantu juga sambil ngerem nih Sobat Setir. Jadi kurang lebih terhindar dari kecelakaan dan juga dampak dari kecelakaannya juga jauh lebih minim lagi. Jadi lebih safety ya, kita lebih tenang gitu. Selanjutnya yang paling bermanfaat atau yang kepake banget buat jalur di Indonesia itu adalah Mazda Radar Cruise Control. Yang mana nih dia gampang banget diaktifinnya, kita tinggal pencet di sini, ada logo speedometer gitu, terus kita tinggal set ke bawah, nah dia bakal set sendiri. Kita tinggal cocokin mau berapa speednya, nah dia bakal ngelock sama mobil yang ada di depan, otomatis dia juga bakal ngikutin kecepatan, bakal ngegas ngerem sendiri sesuai dengan kecepatan kendaraan di depan ya Sobat Setir gitu. Dan jaraknya bisa kita atur juga, mau paling jauh kita hitung ya, ada berapa, ada 2, 3, 4, 5, ada 5 jaraknya. Jadi ini paling jauh di 5, kalau kita deketin di 2 gitu Sobat Setir. Jadi dia bisa jaga jarak sendiri. Ini kepake banget karena kalau di Indonesia kan jalanannya bisa ngerem ngegas gitu ya, nggak konstan. Nah ini enak banget, jadi kita istirahat nih, si kaki kanannya tinggal ngikutin kendaraan di depan, dia bakal ikutin sendiri gitu, praktis banget. Nah Sobat Setir, kalau udah ada Mazda Radar Cruise Control, itu makin lengkap kalau ada Lane Keeping Assist-nya sama Lane Departure Warning nih Sobat Setir. Jadi kurang lebih dia bakal bisa ngebaca marka jalan, dimana mobil ini kalau misalkan kita meleng, kita agak keluar markanya, dia bakal kasih kita warning. Dan kalau kita juga lagi nyetir gini ya, kalau ada marka jalannya, dia bakal bisa ngikutin sendiri nih marka jalannya. Jadi dia bakal ngejaga mobilnya tetap di tengah. Jadi udah semi-semi otonomus lah. Jadi makin relax lagi kita nyetirnya, makin bisa lebih santai. Tapi tetap untuk kendali kita harus pegang sendiri ya Sobat Setir, karena dia hanya membantu ya sistemnya. Gitu. Lanjut lagi, dia juga udah dilengkapi sama blind spot monitoring. Jadi visibilitasnya udah oke, ditambah blind spot monitoringnya tuh, jadi makin enak lagi, kita makin pede lagi gitu. Dan yang terakhir adalah hadirnya Driver Attention Alert, dimana mobil ini bisa ngebaca nih kondisi si pengemudi kalau udah mulai meleng-meleng nih, banyak yang kita ngelewatin marka jalannya, ditabrak terus, dilewatin terus, dilindas terus ya. Dia bakal kasih kita peringatan untuk kita istirahat juga gitu. Jadi mobil ini udah lengkap banget untuk iActiveSense-nya, udah canggih banget nih Sobat Setir. Oke Sobat Setir, berarti segitu dulu untuk review lengkap kami terhadap Mazda 3 Sedan 1 ini Sobat Setir. Dimana sekarang value for money-nya semakin baik berkat improvement-nya, yang mana sekarang sudah hadir layar yang lebih besar 10,25 inci, wireless charging, dan tentunya karena ini adalah sebuah premium sedan ya. Jadi ketika kita jalan itu tambah lengkap rasanya dengan kabin yang kedap dan ditemani oleh premium sound dari Bose. Selain itu juga tentu saja desainnya yang timeless ini
yang cantik setiap saat, serta juga rasa berkendara yang menggunakan filosofi Jin Baitai juga hadir di mobil ini Sobat Setir. Nah, untuk harganya sendiri, mobil ini ada dua tipe. Ada yang sedan, dia harganya di Rp527.700.000. Sedangkan saudaranya yang hatchback itu di Rp555.500.000 Sobat Setir. Untuk pilihan warnanya, ada 4 pilihan. Ada Machine Grey Metallic, ada Show Flag White Pearl Mica, dan tentunya ini dia hero colornya Soul Red Crystal Metallic yang indah sekali. Dan yang terakhir ada Jet Black Mica Sobat Setir. Nah, menurut kalian gimana dengan improvementnya dengan harganya yang sekarang? Buat gue sih ini menarik banget, terutama desainnya ya. Di masa depan bisa jadi collector item nih. Wah, ganteng sekali ya. Desain-desain Mazda luar biasa Sobat Setir. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kelok. Aduh. Lebih lengkap lagi harus pakai ini nih Sobat Setir. Si line kipang.